Bertemu kembali di mata kuliah ekonometrika. Pada tayangan yang kedua ini saya akan melanjutkan teori pengantar regresi. Kita akan memperdalam bagaimana koefisien regresi bisa dihitung dengan menggunakan formula matriks. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan menginterpretasikan hasil dari regresi. Dan terakhir kita evaluasi dengan uji diagnostik. Untuk itu kita akan mulai dengan pada tayangan sebelumnya kita memiliki persamaan konsumsi CI sama dengan B0 plus B1 YI plus EI. Katakanlah kita mempunyai data survei dari 60 rumah tangga sehingga kita punya data konsumsi rumah tangga yang pertama, kedua dan seterusnya sampai ke 60. Kemudian kita untuk masing-masing rumah tangga punya data pendapatan rumah tangga pertama, kedua, dan seterusnya sampai pendapatan rumah tangga ke-60. Sehingga di dalam bentuk matriks kita bisa tuliskan variabel dependen konsumsi sebagai matriks 60 baris kali 1 kolom. Sedangkan untuk pendapatan adalah 60 baris juga 1 kolom. Nah, kalau kita mau menghitung dugaan dari koefisien regresi B1 atau dugaan dari konstanta, maka kita bisa mulai dengan rumus yaitu B1 topi sama dengan, dalam hal ini adalah Y dan C, yaitu kita tulis Y transpose Y inverse Y transpose C. Di dalam buku teks teman-teman mungkin mengingatnya sebagai X transpose X inverse X transpose Y. Tetapi karena variabel independen kita adalah pendapatan, kita tulis dalam bentuk Y, dan variabel dependen yaitu Y kita tulis dalam bentuk C. Nah, kalau kita punya perkalian matriks seperti ini, Y transpose dengan ukuran 60 kali 1 awalnya menjadi 1 kali 60. Jadi kita punya matriks Y1, Y2, dan seterusnya sampai Y60. Ini adalah transpose dari matriks Y. Sedangkan C tidak perlu kita transposkan. Sehingga beta 1 topi untuk Y transpose ukurannya adalah 1 kali 60 dikali dengan Y 60 kali 1. Ini akan menghasilkan matriks 1 kali 1. Sedangkan ini Y transpose adalah 1 kali 60, C-nya adalah 60 kali 1, menghasilkan matriks dengan ukuran juga 1 kali 1. Lalu ini dicari inverse-nya dikali dengan 1 kali 1 akan menghasilkan 1 kali 1 yang merupakan bilangan yang menunjukkan nilai dari koefisien regresi yang merupakan penduga dari populasi atau estimated parameter. Sedangkan untuk B0 atau konstanta, kita bisa tulis rumusnya sebagai B0 topi sama dengan rataan dari C atau CI bar dikurangi dengan nilai koefisien regresi B1 topi dikali dengan rataan dari Y atau pendapatan, maka kita akan bisa dapatkan nilai dugaan dari konstanta. Nah, inilah cara kita menghitung koefisien regresi dengan menggunakan matriks. Kenapa pengetahuan ini penting? X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y, karena teman-teman nanti pada saat belajar data time series, belajar data panel, maka teman-teman nanti akan bisa menambahkan matriks pembobot di dalam rumus ini sehingga lebih mudah difahami. Nah, berikutnya kita akan masuk pada contoh perhitungan. Oke, di dalam tayangan kita lihat ada data konsumsi dan pendapatan dari rumah tangga. Misalnya untuk rumah tangga yang pertama, pendapatan sebesar 24 juta, sedangkan konsumsi sebesar 21,6 juta. Begitu seterusnya sampai nanti ada data pendapatan rumah tangga sebesar 36 juta dan konsumsi sebesar 29,2 juta. Berikutnya kita lihat pada tayangan adalah contoh dari data 10 rumah tangga. Kita mencoba mengestimasi fungsi konsumsi yang tentu saja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendapatan rumah tangga, tetapi untuk menyederhanakan contoh atau persoalan, kita lihat data
Rumah tangga yang pertama mempunyai pendapatan 24 juta, konsumsinya sebesar Rp21.600.000. Sampai ke rumah tangga yang ke-10, pendapatannya 36 juta, sedangkan konsumsinya Rp29.200.000. Kalau kita estimasi dengan menggunakan perangkat lunak, di dalam tayangan adalah contoh dari e-views, maka kita bisa peroleh baik koefisien regresi yang merupakan marginal propensity to consume ataupun konstanta. Di dalam hal ini adalah autonomous consumption, atau lebih tepat kita sebut sebagai konsumsi minimum atau konsumsi rata-rata. Dari hasil perhitungan kita lihat konstanta sebesar 0,219 yang bermakna bahwa konsumsi rata-rata rumah tangga yang kita survei sebesar Rp219.000, sedangkan MPC sebesar 0,835. Apa maknanya teman-teman? 0,835 berarti jika ada kenaikan pendapatan sebesar Rp100.000, maka akan ada kenaikan konsumsi sebesar Rp83.500. Dalam hal ini, saya mengingatkan bahwa sebaiknya teman-teman tidak menggunakan jika pendapatan naik Rp1, maka konsumsi naik 0,835. Mengapa? Karena kita menginterpretasikan koefisien regresi sebaiknya lebih mendekati kenyataan yang ada. Berikutnya, kalau hasil regresi sudah kita peroleh, tentunya harus kita evaluasi untuk bisa mengatakan apakah model yang kita dapatkan sudah robust atau tidak. Meskipun teman-teman masih ingat apa kata Josh Bob, econometric models are wrong, but some are useful. Artinya apa? Model yang kita peroleh bisa kita katakan robust, bukan berarti menutup kemungkinan bahwa sebetulnya ada model yang lebih baik lagi atau lebih fit. Nah, setidaknya ada dua kriteria yang bisa kita gunakan waktu kita mengevaluasi model atau kita lakukan uji diagnostik. Yang pertama, kriteria ekonomi. Di dalam kriteria ekonomi, setidaknya ada sign atau tanda dan magnitude atau besaran. Sign atau tanda menunjukkan apakah koefisien regresi menunjukkan pengaruh positif atau negatif dari variabel independen terhadap variabel dependen yang kita amati. Dalam fungsi konsumsi kita, sign haruslah positif, karena jika pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik. Tetapi untuk fungsi konsumsi, ternyata sign saja tidak cukup. Kenapa? Karena koefisien regresi yang merupakan MPC harus bernilai 0 sampai 1. Sehingga dalam hal ini, kriteria ekonomi tidak hanya sign tetapi juga besaran atau magnitude-nya yang tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 0. Nah, untuk yang kedua adalah kriteria statistika. Ada beberapa kriteria statistika yang bisa digunakan untuk mengevaluasi fit atau tidaknya model regresi. Ada beberapa yang nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebagai contoh, AKK Information Criterion atau AIC. Tetapi dalam hal ini sebagai dasar, setidaknya kita punya dua, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang kedua adalah uji untuk hipotesis, dalam hal ini adalah T hitung. Sebetulnya ada lagi yang lain seperti F hitung dan lainnya. Yang pertama, untuk koefisien determinasi atau R kuadrat. Teman-teman tentu tahu bahwa determinasi dalam bahasa Inggris adalah determination yang berasal dari kata determine. Artinya apa? Menentukan atau menjelaskan. Memang betul. Kalau R kuadrat bernilai 0,93, apa artinya? 93% variasi di dalam variabel independen, yaitu dalam pendapatan rumah tangga, mampu menjelaskan variasi di dalam variabel dependen, yaitu konsumsi. Saya ulangi lagi, variasi di dalam variabel independen, yaitu pendapatan rumah tangga, mampu menerangkan 93% variasi di dalam konsumsi. Maka R kuadrat 0,93 adalah kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Yang paling penting yang teman-teman harus ingat adalah R kuadrat bernilai 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Semakin mendekati 1 atau 100% berarti model semakin fit. Namun tidak ada ketentuan secara mutlak bahwa model yang robust mempunyai R kuadrat tertentu berapa.
Sebagai contoh, untuk model time series atau deret waktu, R kuadrat regresi harus lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan data cross section. Untuk data kerat lintang atau cross section, R kuadrat sebesar 69%, kita sudah bisa mengatakan model fit. Tetapi untuk data deret waktu atau time series, mungkin dengan R kuadrat di atas 80 atau 85%, baru kita bisa mengatakan model kita fit. Satu hal lagi yang juga teman-teman perlu ketahui tentang R kuadrat. R kuadrat nilainya akan bertambah jika faktor atau variabel independen yang kita masukkan ke dalam model juga bertambah. Makanya kita juga mengenal yang disebut dengan adjusted R square, yaitu R kuadrat yang sudah disesuaikan nilainya dengan jumlah variabel independen. Teman-teman masih ingat, salah satu sumber galat atau error term adalah karena tidak semua variabel independen kita masukkan ke dalam model. Sehingga disinilah pengaruh dari adanya jumlah variabel independen yang ditambah terhadap R kuadrat. Tentu saja teman-teman nanti dalam menginterpretasikan cukup menggunakan R kuadrat yang diperoleh, tidak perlu adjusted R square-nya. Oke. Nah, berikutnya uji T. Uji T adalah uji untuk variabel independen tertentu atau satu variabel independen. Sebagai contoh, di dalam regresi kita karena merupakan simple regression atau regresi sederhana, maka uji T kita lakukan untuk pendapatan. Tetapi di dalam hal ini uji T yang merupakan uji individu untuk pendapatan ini karena untuk fungsi konsumsi bersifat agak unik, di mana untuk hipotesisnya H0 tidak B1 sama dengan 0, tetapi H0 B1 sama dengan 1. Saya ulangi, untuk fungsi konsumsi agak unik, H0-nya B1 sama dengan 1. H1-nya B1 kurang dari 1. Nah, kalau teman-teman masih ingat, rumus T hitung kalau kita tulis adalah T hitung sama dengan B1 kurangi B1 star dibagi dengan SB1. Saya ulangi, B1 kurangi B1 bintang dibagi dengan SB1. Kenapa ada dikurangi B1 bintang? Karena tidak selalu H0 atau H1 kita itu sama dengan 0. Manakala nilainya ada seperti tadi di fungsi konsumsi sama dengan 1, maka T hitung harus dicari dengan B1 topi yaitu koefisien regresi dikurangi dengan 1 baru dibagi dengan standar error dari koefisien pendapatan tadi atau SB1 topi. Jadi saya ulangi, B1 yaitu koefisiennya dikurangi dengan 1 baru dibagi dengan SB1. Sehingga teman-teman perlu melakukan penyesuaian terhadap hasil perhitungan T hitung yang ada di perangkat lunak, karena setting dari perangkat lunak biasanya untuk hitungan T hitungnya adalah B1 bintang sama dengan 0. Saya ulangi lagi, khusus untuk fungsi konsumsi, karena B1 sama dengan 1 bukan B1 sama dengan 0, maka rumus T hitung harus dimodifikasi. Apakah ada fenomena yang lain? Tentu saja teman-teman, terutama misalnya di ekonomi pertanian, kalau belajar tata niaga pertanian, kenal dengan Index of Market Connection atau IMC. Di dalam hipotesisnya juga sama, IMC sama dengan 1, bukan sama dengan 0. Maka waktu kita melakukan uji koefisien regresi juga harus ada penyesuaian. Terakhir, secara umum, memang teman-teman nanti akan menghitung T hitung dengan formula. Biasanya kalau sama dengan 0 langsung saja B1 dibagi dengan SB1. Nah, yang paling penting apa? 1. T hitung mempunyai rule of thumb, yaitu apabila nilainya lebih dari 2, maka koefisien akan nyata atau signifikan secara statistika pada taraf 95%. Jadi kalau T hitung nilainya misalnya 5, maka teman-teman segera bisa mengambil kesimpulan koefisien regresi tersebut atau variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen signifikan pada taraf 95%, bahkan bisa pada 99% kalau sudah nilainya tinggi sekali.
Nah, tetapi kalau T hitungnya 0,7, 1,2, maka teman-teman bisa pastikan langsung bahwa variabel independen tersebut tidak signifikan secara statistika. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam tayangan-tayangan berikutnya, karena ekonometrika itu sangat menarik dan sebetulnya mudah difahami kalau kita bisa memahaminya dengan logika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.